Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenai interpolasi dan osilasi pegas. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama Puspa Hanaya Latifah Erjansa dengan NIM 04, yang kedua ada Andri Julistia dengan NIM 011, yang ketiga ada Suci Anggraini dengan NIM 18, yang keempat ada Fatimah Kirtiar Putih dengan NIM 35, dan yang terakhir ada Widya Rata Sinaga dengan NIM 42. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemilihan masalah nyata pada interpolasi. Nah, masalah kami di sini adalah interpolasi data suhu untuk memprediksi curah hujan di Provinsi Riau. Nah, interpolasi ini digunakan dalam prediksi hujan dari data suhu karena data suhu biasanya dikumpulkan pada lokasi dan waktu tertentu. Berikut mengapa alasan kami memilih interpolasi yang di berikut alasan mengapa kami memilih interpolasi dan manfaat interpolasi tersebut. Yang pertama itu keterbatasan posisi pengukuran. Karena keterbatasan posisi pengukuran ini, interpolasi diperlukan untuk memperkirakan nilai suhu di lokasi-lokasi ini. Yang kedua, itu perubahan ruang dan waktu. Karena perubahan ruang dan waktu ini interpolasi diperlukan dalam menghasilkan estimasi suhu yang akurat di antara titik-titik pengukuran yang ada. Selanjutnya itu keberlanjutan ruang dan waktu. Karena keberlanjutan ruang dan waktu, interpolasi diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang kontinu dan merata di seluruh wilayah dari interval waktu yang diinginkan. Selanjutnya, itu ada pemodelan numerik. Karena pemodelan numerik ini interpolasi digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu mengisi celah dalam data yang diperlukan oleh model ini untuk menghasilkan prediksi cuaca yang lebih akurat. Selanjutnya, itu ada manfaat interpolasi dalam memprediksi curah hujan, termasuk satu peningkatan akurasi. Dengan mengisi celah data suhu, interpolasi dapat meningkatkan akurasi dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi atmosfer. Yang kedua, pemodelan yang lebih baik. Karena model prediksi cuaca yang menggunakan data suhu yang diinterpolasi memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada model yang hanya menggunakan data yang tersedia pada titik-titik pengukuran. Yang terakhir itu informasinya jauh lebih lengkap. Karena penggunaan interpolasi ini atau pemanfaatan interpolasi ini memungkinkan untuk menghasilkan peta suhu yang jauh lebih lengkap dan memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kondisi atmosfer serta membantu dalam pemahaman pada cuaca yang lebih kompleks. Selanjutnya itu pemrosesan data. Data yang kami digunakan di sini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Riau tahun 2022. Berikut data-data yang kami gunakan untuk masalah interpolasi ini. Berikut data-data yang kami gunakan. Pada tabel 1 menggambarkan atau merupakan data rata-rata suhu di Provinsi Riau pada rentang waktu 2019 sampai 2022. Selanjutnya pada tabel 2 kami menyajikan data curah hujan di Provinsi Riau pada rentang waktu 2019 sampai 2022. Lalu kami melakukan pengorganisiran data dengan mencari rata-rata suhu dan curah hujan per tahunnya dari data yang ada sehingga siap digunakan untuk proses interpolasi. Nah, di tabel 3 kami menyajikan data rata-rata suhu dan curah hujan di Provinsi Riau pada rentang waktu 2019 hingga 2022. Dengan demikian, tabel data yang digunakan untuk proses interpolasi adalah yang kami sajikan pada tabel 4 mengenai data suhu dan curah hujan untuk proses interpolasi per tahunnya. Selanjutnya yaitu interpolasi yang digunakan. Pada kasus ini kami menggunakan interpolasi Newton. Nah, metode interpolasi Newton dianggap tepat untuk masalah interpolasi data cuaca termasuk prediksi curah hujan karena metode ini dapat mengakomodasi atau menyesuaikan data yang tidak teratur atau tidak merata. Dalam kasus ini kan data X-nya yaitu suhu tidak konstan karena jarak antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Selain itu pendekatan ini memungkinkan penambahan data baru tanpa mengubah seluruh polinom interpolasinya, sehingga memudahkan penyesuaian model dengan pembaruan data cuaca. Metode ini juga mampu menangkap tren perubahan, peningkatan atau penurunan data dalam data seiring waktu. Polinom interpolasi Newton dapat diterapkan dengan mudah dan efisien, memberikan hasil perkiraan yang relatif akurat dalam menggambarkan pola perubahan cuaca berdasarkan data yang diamati. Nah, di sini ada tabel selisih terbagi di mana ini penerapan metode interpolasi Newton pada Excel sesuai dengan yang telah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Maka di sini kan tabel ini akan berisi I yang berjalan dari 0 sampai 3 karena metode Newton ini kita menggunakan OD3, terus ada FI, YI, ST1, ST2, dan ST3. Nah, selanjutnya itu ada tabel 6 di mana ada hasil interpolasinya. Nah, P3 seharusnya ini P327 di mana 27 ini adalah titik yang kita cari, suhu yang kita cari pada suhu 27 derajat Celcius, dan P3 itu ketika karena ini bentuk interpolasi Newton OD3. Nah, sesuai dengan rumus yang telah dipelajari, maka hasil yang diperoleh ketika di titik 27 derajat Celcius itu yaitu curah hujannya sebesar 258,0571. Nah, di sini adalah penerapan metode interpolasi Newton pada software MATLAB. Yang pertama perlu dimasukkan adalah N sama dengan input, masukkan jumlah titik, di mana fungsi ini berfungsi untuk memasukkan jumlah titik data yang akan digunakan untuk interpolasi. Nilai ini disimpan dalam variabel N. Nah, selanjutnya X sama dengan 1, N. Nah,
dan Y sama dengan 0, 1, N. Nah, berfungsi untuk menginisialisasi dua vektor 0, yaitu X dan Y dengan panjang N. Vektor X akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai X dari titik data, sedangkan vektor Y akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai Y dari titik data. Selanjutnya itu untuk pengulangan for I sama dengan 1.21.2N. Nah, di mana ini berfungsi untuk memulai loop untuk mengisi vektor X dan Y dengan nilai-nilai dari titik data. Nah, sedangkan untuk X 1, I dan seterusnya itu adalah untuk meminta pengguna memasukkan nilai X untuk titik data ke I. Begitu pula dengan yang Y, I 1, I itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk Z input. Z input ini yaitu berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan nilai Z yang akan ditaksir. Dalam hal ini, titik yang akan dicari. Nah, yang selanjutnya yaitu epsilon sama dengan input bla 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 berfungsi meminta pengguna untuk memasukkan nilai epsilon atau galat yang akan digunakan dalam interpolasi. Nah, sedangkan B1, 1 sama dengan Y1, 1 itu berfungsi menyimpan nilai Y dari titik data pertama ke dalam vektor B. Nah, titik ini berguna untuk memulai mengukur waktu eksekusi program. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengulangan for yang kedua, yaitu di mana I sama dengan 2.21.2N. Nah, ini berfungsi untuk menghitung koefisien Newton dan nilai interpolasi. Sedangkan B, 1, I sama dengan Y1, I itu berfungsi untuk menginisialisasi koefisien Newton dengan nilai Y dari titik data ke I. Nah, selanjutnya itu pengulangan for J sama dengan I dikurang 1.2-1.21 itu untuk menghitung koefisien Newton dengan metode backward interpolation. Nah, selanjutnya untuk B, I, J itu sama dengan B1, J ditambah 1 dikurang B1, J dibagi X1, I dikurang X1, J. Ini untuk menggunakan rumus interpolasi Newton untuk menghitung koefisien Newton. Nah, selanjutnya untuk faktor sama dengan faktor dikali Z dikurang X1, I kurang 1 itu berfungsi untuk menghitung faktor yang akan digunakan dalam interpolasi Newton. Nah, selanjutnya suku sama dengan B1,1 dikali faktor ini adalah berfungsi untuk menghitung suku ke I dalam interpolasi Newton. Nah, sedangkan P bagi di sini sama dengan P bagi ditambah suku berfungsi menambahkan suku ke dalam hasil interpolasi. Nah, selanjutnya yaitu if jika absolut dari sukunya tadi kecil daripada epsilon, maka itu berfungsi untuk menghentikan iterasi. Jika suku terakhir sudah cukup kecil dengan nilai epsilon yang diinginkan. Nah, selanjutnya N itu untuk mengakhiri perulangan tadi, sedangkan untuk interpolasi sama dengan P bagi itu adalah untuk menyimpan hasil interpolasi Newton ke dalam variabel interpolasi. Nah, selanjutnya akan di-display nilai taksiran yang diperoleh. Dengan display jadi nilai taksirannya adalah 62 STR dalam kurung interpolasi itu untuk menampilkan hasil interpolasi Newton dalam bentuk teks di layar. Nah, selanjutnya akan kita run programnya. Nah, setelah di-run akan muncul display program interpolasi Newton, lalu masukkan jumlah titik. Nah, karena data yang kita punya adalah sebanyak 4, maka masukkan nilai 4. Nah, selanjutnya yaitu masukkan X1, di mana X1 ini merupakan suku untuk I sama dengan 1. Nilainya itu 26,908. Nah, untuk Y1 itu nilainya itu adalah curah hujan pada keadaan I sama dengan 1, di mana nilainya 271,25. Nah, selanjutnya untuk X2 nilainya 26,975. Y2 nilainya 26,167. Dan X3 itu nilainya 27,35. Selanjutnya Y3 itu nilainya 186,197. Nah, untuk X4 nilainya 27,608. Dan untuk Y4 nilainya 165,333. Setelah ditekan enter, maka akan muncul masukkan nilai yang akan ditaksir. Nah, nilai yang akan ditaksir di sini adalah 27. Selanjutnya enter kembali, sehingga akan muncul galat yang kita inginkan, di mana di sini kami menggunakan galatnya yaitu 10 pangkat min 5. Nah, setelah memasukkan semua data yang diperlukan, maka akan diperoleh nilai taksirannya yaitu 258,0571. Nah, ini kan hasilnya sama ya dengan yang di Excel tadi. Maka dalam kasus ini kan kami ingin menghitung nilai interpolasi pada saat suhu 27 derajat Celcius atau pada saat X sama dengan 27. Dengan metode interpolasi Newton baik pada Microsoft Excel dan MATLAB didapatkan nilai Y sebesar 258,057 saat X sama dengan 27. Artinya
Saat rata-rata suhu 27 derajat Celcius, maka rata-rata curah hujan per tahunnya adalah sebesar 258,057 milimeter. Ini sesuai dengan data yang diberikan, di mana X sama dengan 27 berada di antara X sama dengan 26,975 dan X sama dengan 27,35. Dan hasil Y sama dengan 258,057 berada di antara Y sama dengan 262,167 dan Y sama dengan 186,917. Hasil interpolasi ini cukup akurat atau valid dikarenakan berdasarkan data pada tabel di atas, dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin kecil curah hujannya. Selanjutnya, pemilihan masalah nyata dalam konteks sains dengan model PDB osilasi pegas. Suatu perusahaan logistik menggunakan sistem penyortiran barang otomatis yang melibatkan penggunaan pegas. Setiap barang memiliki massa sebesar 0,2 kg dan sistem ini menggunakan pegas dengan konstanta sebesar 15 Newton per meter. Saat barang ditempatkan pada posisi awal sejauh 0,1 meter dari posisi referensi, sistem memberikan kecepatan awal sebesar 0,5 meter per sekon. Langkah waktu yang digunakan dalam simulasi adalah 0,05 detik. Masalah osilasi pegas menjadi relevan dengan perusahaan logistik yang menggunakan sistem penyortiran barang otomatis yang melibatkan pegas karena penggunaan pegas memainkan peran yang penting. Osilasi pegas dapat mempengaruhi stabilitas dan efisiensi gerakan komponen-komponen seperti mekanisme penyortiran. Analisis osilasi membantu dalam perancangan yang optimal dan menyesuaikan parameter desain. Pegas juga dapat berperan dalam redaman getaran dan efisiensi energi, sehingga pemahaman yang baik tentang masalah osilasi pegas relevan untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas sistem penyortiran barang otomatis dalam konteks logistik perusahaan tersebut. Persamaan diferensial biasa terkait masalah tersebut. Masalah di atas merupakan salah satu contoh dari osilasi pegas. Osilasi pegas merujuk pada gerakan bolak-balik atau getaran yang terjadi pada sistem pegas setelah dipindahkan dari posisi keseimbangan dan kemudian dilepaskan. Bentuk umum dari osilasi pegas. Persamaan diferensial umum yang menggambarkan osilasi pegas adalah M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah Kx sama dengan 0. Dengan M adalah massa yang terhubung ke pegas, C adalah koefisien redaman, K adalah konstanta pegas, Xt adalah fungsi perpindahan dari posisi keseimbangan dengan sebagai fungsi waktu. Persamaan ini adalah representasi matematis dari hukum Newton dan hukum Hooke yang menyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh pegas sebanding dengan perpindahan dari posisi keseimbangan. Terdapat 3 suku dalam persamaan tersebut. Yang pertama, M d kuadrat X per dt kuadrat merupakan percepatan yang sebanding dengan gaya pemulihan elastis dari pegas, hukum Hooke. Yang kedua, C dx per dt merupakan gaya redaman yang merupakan proporsional dengan kecepatan perubahan perpindahan dx per dt. Yang ketiga, Kx merupakan gaya pemulihan yang sebanding dengan perpindahan dari posisi keseimbangan X. Solusi dari persamaan diferensial ini memberikan fungsi waktu Xt yang menggambarkan bagaimana perpindahan dari posisi keseimbangan berkembang seiring waktu. Selanjutnya, perumusan ODE. Masalah penyortiran barang dan melibatkan pegas pada perusahaan logistik di atas memberikan informasi mengenai hal-hal di bawah ini. M adalah massa benda, yaitu 0,2 kg. C adalah koefisien redaman diasumsikan 0 untuk kesederhanaan simulasi. K adalah konstanta pegas 15 M per M. Xt adalah fungsi posisi benda sebagai fungsi waktu. Dengan menggantikan nilai-nilai yang diberikan pada permasalahan di atas, persamaan ini menjadi 0,2 d kuadrat X per dt kuadrat ditambah 15X. Dengan kondisi awal dan kecepatan awal yang diberikan yaitu X0 sama dengan 0,1 dan C0 sama dengan 0,5 per M per S. Jadi persamaan diferensial tersebut mencerminkan dinamika osilasi pegas pada sistem penyortiran barang otomatis dalam perusahaan logistik tersebut. Selanjutnya, metode Euler. Dalam hal penyelesaian masalah PDB, kami menggunakan metode Euler. Persamaan diferensial osilasi pegas berdasarkan permasalahan di atas dinyatakan sebagai berikut. M dikali d kuadrat X per dt kuadrat ditambah Kx sama dengan 0. Dengan membagi dengan massa M, kita dapat menyederhanakan menjadi d kuadrat X per dt kuadrat ditambah K per Mx sama dengan 0. Gunakan notasi kecepatan V sama dengan dx per dt untuk menyederhanakan persamaan menjadi dua persamaan diferensial pertama. dv per dt sama dengan min K per Mx. Dengan menggunakan metode Euler, kita dapat mengaproksimasi nilai X dan V pada setiap langkah waktu T. Vn plus 1 sama dengan Vn ditambah H min K per Mxn. Xn plus 1 sama dengan Xn ditambah Hvn. Di mana H adalah waktu yang kita berikan, langkah waktu yang kita berikan. Vn dan Xn adalah nilai kecepatan dan perpindahan pada waktu ke N, dan Vn plus 1 serta Xn plus 1 adalah nilai kecepatan dan perpindahan pada langkah waktu ke N plus 1. Selanjutnya di sini ada kita tampilkan penerapan metode Euler pada Excel.
Nah, di sini ada tabel 7, yaitu tabel metode Euler. Ini kita gunakan T sama dengan 0, ini kita masukkan nilai posisi awal dan kecepatan yang awal yang sudah kita ketahui. Lalu di sini untuk iterasi selanjutnya dari 1 sampai 10 ini, itu berdasarkan rumus yang telah dibacakan sebelumnya. Nah, di sini selain menggunakan Excel, juga menggunakan MATLAB, di mana di sini ada untuk file untuk functionnya. Nah, di sini sintaks yang digunakan yaitu ada function times position velocity sama dengan Euler method. Nah, itu untuk mendefinisikan fungsi MATLAB dengan nama Euler method. Lalu di sini akan menerima parameter K atau konstanta, terus M masa benda, X0 ini posisi awal, V0 ini kecepatan awal, H ini langkah waktunya, dan nom iteration di sini yaitu jumlah iterasi yang kita inginkan. Nah, di sini ada position sama dengan X0, velocity sama dengan V0, dan time sama dengan 0,0. Itu merupakan inisialisasi untuk array untuk posisi, kecepatan, dan waktu. Lalu di sini untuk iterasi menggunakan metode Euler-nya, for I sama dengan 1.26 iteration. Di sini berarti memulai pengulangan untuk iterasi sebanyak jumlah iterasi yang kita inginkan. Lalu di sini ada xn position dan vn sama dengan velocities n di sini, yaitu mengambil nilai posisi dan juga kecepatan terakhir dari array. Nah, terus di sini ada rumus metode Euler-nya berdasarkan yang telah dibahas tadi. Di sini untuk x next itu sama dengan xn ditambah h dikali vn. Nah, terus di sini untuk v next atau kecepatan berikutnya, iterasi berikutnya yaitu sama dengan Vn, kecepatan sebelumnya ditambah H dikali min K per M dikali Xn. Lalu di sini tambahkan hasil ke array, yaitu di sini ada position, posisi, X next, terus di sini velocities sama dengan velocities, V next, dan juga time sama dengan times N ditambah H. Di sini itu untuk menambahkan hasil perhitungan ke array yang position, velocity, sama times tadi. Di sini, terus kita akhiri dengan N untuk pengulangannya dan N untuk fungsinya. Nah, ini baru untuk file untuk fungsinya. Di sini untuk menjalankannya, ini kita buat lagi script baru, yaitu di sini ada parameter. Kita masukkanlah parameter yang kita diketahui di soal tadi, yaitu ada K-nya 15, M-nya 0,2, X0-nya 0,1, V0-nya 0,5, dan H-nya 0,05, serta jumlah iterasi yang diinginkan di sini sebanyak 5. Karena di sini kami ingin mengetahui posisi sama kecepatannya itu di iterasi kelima atau di setelah T 0,25. Nah, terus di sini panggil fungsi metode Euler. Di sini berarti untuk memanggil fungsi yang di file sebelumnya, yaitu Euler method dengan parameter-parameter yang telah didefinisikan di dalam sini. Nah, terus di sini cetak hasil pada iterasi kelima. Di sini kita ingin menampilkan fprintf posisi pada iterasi kelima. Berarti di sini mencetak posisi pada iterasi kelima dengan format desimal 3 angka di belakang koma. Begitu juga untuk kecepatannya pada iterasi kelima untuk desimalnya 3 angka di belakang koma. Lalu di sini kita run. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari run dari fungsi kita tadi, yaitu posisi pada iterasi kelimanya yaitu sebesar 0,009 meter dan kecepatan pada iterasi kelimanya yaitu sebesar min 1,535 meter per sekon. Ini juga sama dengan tabel yang kita gunakan pada Excel tadi. Nah, dalam kasus ini kami ingin menghitung nilai posisi atau X dan kecepatan atau V barang setelah 0,25 detik. Nah, dengan metode Euler baik pada Microsoft Excel dan MATLAB didapatkan nilai X sebesar 0,009 dan V sebesar min 1,535. Artinya di sini adalah posisi dan kecepatan setelah T-nya 0,25 detik adalah sebesar 0,009 meter dan min 1,535 meter per sekon. Atau dengan kata lain, pada saat T sama dengan 0,25 detik, barang itu telah bergerak ke arah berlawanan dengan arah pergerakan awalnya dan telah menempuh jarak sekitar 0,009 meter dari posisi awalnya. Nah, kecepatan yang tandanya negatif ini itu menunjukkan bahwa barang bergerak dengan kecepatan yang signifikan ke arah yang berlawanan. Nah, perlu dicatat juga bahwa di sini kami ingin mencari solusi analitiknya, tetapi kami sudah mencoba mencarinya dan perhitungannya itu cukup rumit sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga menurut beberapa jurnal, untuk mencari solusi analitik dari masalah osilasi pegas ini harus melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait masalah yang dikait. Baiklah, adapun kesimpulan dan implikasi ilmiah dari penelitian ini yaitu simulasi dinamika sistem pegas barang-barang menggunakan metode Euler menunjukkan bahwa metode numerik ini memberikan perkiraan posisi dan kecepatan barang pada waktu tertentu. Hasil simulasi menunjukkan bahwa parameter seperti massa, konstanta pegas, posisi awal, dan kecepatan awal secara signifikan memengaruhi pergerakan sistem. Adapun hasil numerik ini memiliki implikasi dalam pengembangan dan optimasi sistem penyortiran barang otomatis dengan memperhatikan dampak pemilihan langkah waktu pada akurasi simulasi. Nah, studi ini menggambarkan relevansi metode numerik dalam menganalisis dinamika sistem fisik, mendorong penelitian lanjutan, dan
eksplorasi parameter tambahan, dan validasi metode numerik yang digunakan. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.